Mel, sholat dulu yuk. Udah mau masuk asar ini. Bentar lagi deh, Mik. Nanggung nih, soalnya tugas kita hari ini kan harus selesai. Iya, bener sih. Tapi kan bentar lagi asar. Ayo yuk. Oke. 15 menit lagi ya. Please. 15 menit lagi mah udah masuk asar. Bentar, Ayo yuk. tinggal referensi doang. Ih, bentar doang juga kan sholatnya. Ayolah. Ini. Ya Allah. Ya astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Email ya? Bapak. Lagi ngapain nih? Kok kayak rame banget? Lagi banyak tugas ya? Iya Pak. Banyak deadline juga ya, akhir Iya semester Pak. gini ya. Ini tuh kita mau sholat zuhur Pak, tapi emailnya nanti katanya. Ya Allah, belum sholat zuhur jam segini. Iya, Pak. Iya. Soalnya deadline-nya tuh banyak banget, Pak, hari ini, Pak. Oh Selesai gitu semuanya, ya, iya. banyak tugas ya. Iya Pak. Cuman kan memang sholat harus jadi prioritas ya. Iya Jadi sih. mungkin sholat dulu sebentar, kemudian nanti balik lagi. Nanti laptopnya biar saya tungguin deh. Di Oh sini. gitu, Ntar nggak kita apa-apa, Pak. ngobrol-ngobrol juga. Oh, Enggak apa-apa, saya juga lagi baca-baca kok di sini. Oh ya udah. Coba, Oke, Ya. kalau gitu kami sholat dulu ya Pak ya. Ya. Permisi, Oke Pak. ya. Permisi, Bapak. Sholatnya jangan ngebut-ngebut. Oh iya. Pak. Nah, udah selesai sholatnya. Iya, alhamdulillah. Udah seger kan ya? Iya Iya, Pak. Maaf ya Pak jadi ngerepotin harus nungguin Nggak bareng. apa-apa, saya juga lagi baca-baca kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa nih? Fahmi ya? Iya Pak, Mau kemana Fahmi? ini mau ke masjid, mau siap-siap sholat asar. Oh, udah mau waktunya ya? Iya sebentar lagi mau asar. 15 menit lagi ya. Oke. Ih, lama nggak jumpa sih, ngobrol dulu deh. Ini ngobrol-ngobrol Iya, nih. Ini udah. saya kenalin, ini Lama ketemu. Mika, email Iya. ya, dari Mika. jurusan komunikasi. Fahmi dari PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Wah, ini bisa jadi contoh nih Mas Fahmi ya. Sebelum waktunya udah siap-siap ke masjid ya. Iya. Begitu ya, selalu begitu ya. Ya, Diusahakan. Begitu. Oh gitu. Jadi sebelum jadi kalaupun ada kuliah, ada macam-macam, tetap sebelum waktu sholat itu udah siap-siap ke masjid ya. Nggak jauh juga kok ya ke Ulil Albab. Iya, deket Oke, Fahmi, email, Mika, alhamdulillah nih kita bisa jumpa ya. Saya mau cerita sedikit ya Iya, boleh, tentang Silakan, Bapak. ibadah ya. Tadi kan kebetulan ketemu ngobrol-ngobrol tentang sholat dan seterusnya. Jadi begini ya. Jadi ibadah dalam Islam itu memang menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, ada beberapa kata kunci yang mungkin bisa kita ingat ya. Yang pertama, ibadah itu menjadi tujuan kita ini diciptakan begitu ya. Jadi tujuan atau hakikat penciptaan kita sebagai manusia itu memang untuk beribadah gitu. Mungkin pernah dengar nih Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Terus? Illa liya'budun. Nah, itu hafal. Illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi kecuali untuk beribadah. Jadi hakikat pertamanya memang kehidupan kita ini, kita dihidupkan ya, menjalani kehidupan ini sampai nanti kemudian selesai tugas kita di dunia ini ya, semuanya untuk beribadah begitu ya. Jadi ini yang pertama, tujuan hakikat dari penciptaan jin dan manusia itu memang untuk beribadah pada Allah ya. Kemudian yang kedua, hakikat dari ibadah itu adalah melaksanakan apa yang dicintai, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ya. Makanya dalam Islam ada konsep bahwa karena tadi kita diciptakan untuk beribadah, maka semua yang kita lakukan ini hakikatnya kita niatkan untuk beribadah gitu. Baca buku nih, ibadah bukan? Ibadah. Ibadah jelas ya. Main ini handphone, ibadah bukan? Tergantung niat. Tergantung niatnya, benar ya. Jadi intinya tadi ibadah itu apapun yang dicintai Allah, yang diridhai Allah ya, itu adalah ibadah ya. Jadi semua yang baik-baik tentu saja ya, jangan kemudian yang jelek-jelek misalnya apa? Menyontek. Nyontek atau minum minuman keras segala macam yang buruk-buruk terus bilang oh ini biar ibadah saya baca bismillah dulu gitu ya. Ya nggak boleh gitu juga ya. Artinya ibadah itu semua yang baik, yang diridhoi, yang dicintai Allah itu adalah bentuk ibadah ya. Nah ini penting bagi kita untuk meniatkan semua aktivitas kita dalam keseharian ini
sebagai ibadah kita kepada Allah ya. Jadi mau belajar, mau ke kampus, ya bikin tugas tadi ya, praktikum segala macam, yang penting kita pasang niat dulu. Bismillah ya Allah, ini bentuk ibadahku kepada Engkau gitu ya. Itu yang keberapa tadi? Kedua ya. Jadi hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan ya. Jadi kita yakin ya Allah ini, karena kita yakin kita ini hamba Allah kan. Kita hamba Allah, kita yakin melakukan ini, belajar misalnya. Ya Allah, ini adalah bentuk pengabdianku kepadamu ya Allah. Supaya orang tua di kampung nih ya, yang tiap hari doain kita ya, email Mika ya, yang jauh-jauh dari mana? Dari Riau ya kan. Ya, jauh-jauh tuh orang tua doain kita. Nah, ini kita balas jerih payah orang tua itu dengan belajar yang baik, dan tentu saja kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga tadi, ibadah ini akan terwujud ya dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tadi. Jadi udah otomatis tuh kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Termasuk juga kalau kita menjauhi larangan Allah ya. Di Jogja ini kan banyak banget tantangannya ya. Ada pergaulan bebas, nauzubillah min dzalik ya. Ada segala macam lah kehidupan Jogja yang luar biasa ini. Kita berusaha untuk menjauhi larangan Allah, maka itu ibadah ya. Nah, ini kita niatkan sebagai ibadah ya. Nah, dari sini kemudian kalau tadi ada Al-Qur'an Az-Zariyat 56, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ya, ayat 2. Ayo siapa yang hafal? Ada yang hafal enggak? Fahmi mesti hafal nih anak masjid. Apa? Ada yang tahu? Quran surat Al-Mulk ayat 2 ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu hafal ya. Jadi tidaklah Allah itu menjadikan kematian dan kehidupan kecuali untuk menguji ya. Siapa di antara hamba-hambanya kita ini yang paling baik amalnya, ahsanu amala ya. Nah, ahsanu amala inilah yang harus kita perjuangkan sebagai bentuk ibadah tadi ya. Nah, untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang menjalankan ahsanu amala itu setidaknya ada 2 syarat ya dalam ibadah itu. Apa itu? Yang pertama tentu saja niat tadi, niat ikhlas karena Allah, cari ridha Allah ya. Kemudian yang kedua itu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul ya. Istilahnya apa? Ittiba'ur Rasul, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, ini konsep ibadah secara umum ya. Jadi ada ibadah yang umum, semua yang kita lakukan yang baik-baik tadi, meninggalkan larangan Allah itu juga ibadah ya secara umum, tapi ada juga yang ibadahnya menjadi ibadah yang khusus ya. Yang khusus, tata caranya diatur. Apa misalnya ibadah khusus itu? Sholat. Ya, jelas sholat tuh. Tadi ditunda-tunda kan sholatnya. Padahal sholat itu menjadi ibadah yang sangat prioritas di dalam Islam ya. Nanti yang pertama sekali ditanya di akhirat nanti ya sholat ya. Bukan ditanya yang lain-lain, tapi sholatmu beres nggak gitu ya. Maka ya insya Allah nih Fahmi bisa jadi contoh ya. Sebelum waktu sholat kita udah siap-siap ya. Siap-siap sholatnya kalau bisa di masjid ya, di Ulil Albab nggak jauh kan ya. Kalau bisa kita berenang-berenang ke masjid 5 waktu itu ya, kalau pas di kampus ya zuhur asal lah minimal ya. Kalau pas di kosan subuh maghrib isya kita usahakan ke masjid ya, terutama yang laki-laki sholat ya, karena ini prioritas. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar ya. Sholat itu akan mencegah dari apa? Perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang keji dan mungkar itu. Kemudian juga dengan sholat kita ya insya Allah jadi tenang ya, karena kesuksesan sesungguhnya itu ya sholat sebenarnya. Jadi Mika email misalnya mau jadi apa nih, jadi ahli komunikasi ya misalnya ya, nanti mau jadi public relation lah apalah yang hebat-hebat itu, mungkin juga Mas Fahmi mau jadi ustadz. Itu semua kunci kesuksesannya sebenarnya ketika dia menjaga sholat. Sholatnya beres, insya Allah yang lain beres. Jadi nggak boleh ditunda-tunda ya, nggak boleh ditunda-tunda. Kemudian selain sholat apa ibadah yang lain yang khusus? Ada baca Quran ya, ada zikir ya, ikut ya puasa jelas. Kemudian haji, zakat ya, nanti pada waktunya kita mohon supaya bisa diberi kesempatan untuk haji dan umroh begitu. Itu semua adalah ibadah-ibadah khusus. Nah sekarang mumpung lagi jadi mahasiswa, ibadah ini harus jadi prioritas. Siap ya? Insya Allah Pak. Insya Allah.
Wah ini Fahmi udah gelisah aja nih kayaknya. Udah mau waktunya asar. Biasanya yang azan di Ulil Albab ya? Ya, enggak. Enggak. Ya udah kalau gitu udah hampir asar, kita ke masjid dulu. Nanti kalau mau ngelanjutin tugas atau baca-baca bukunya bisa dilanjutin lagi. Iya, siap. Kayak gitu ya. Terima kasih ya, Mudah-mudahan Bapak. manfaat ya. Iya, amin. Jangan ditunda-tunda lagi loh Iya, sholatnya. siap. Oke, yuk Fahmi ke masjid yuk. Iya ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.